Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan ya. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Baik, kalau sudah siap, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah hari ini ada yang tidak masuk kelas? Baik, alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke, pada pertemuan kali ini ada yang tahu tidak kita akan membahas tentang apa? Nah, pada pembelajaran ekstrakurikuler pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama. Nah, ada yang tahu apa sih Bu itu pertolongan pertama? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat PowerPoint yang telah Ibu sediakan. Silahkan kita disimak baik-baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertolongan pertama. Di pertolongan pertama ini kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama tentang dasar dari pertolongan pertama. Yang kedua kita akan membahas juga tentang dasar dari anatomi tubuh manusia. Yang ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam luka. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari patah tulang. Yang pertama, kita akan membahas tentang pertolongan pertama. Jadi, pertolongan pertama merupakan pertolongan awal yang dilakukan dengan cepat, yang diberikan kepada orang yang sakit atau cedera atau kecelakaan sebelum orang tersebut dibawa ke tempat rujukan seperti puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi di sini maksudnya pertolongan pertama itu tindakan atau perlakuan yang kita lakukan terhadap pasien yang mengalami luka atau cedera sebelum kita membawanya ke rumah sakit, ke puskesmas atau bahkan ke UKS. Nah, mengapa sih Bu kita kok perlu melakukan pertolongan pertama? Nah, perlu diingat ya anak-anak, pertolongan pertama itu tidak sembarangan dilakukan oleh orang. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan pertolongan pertama. Karena pertolongan pertama yang salah juga dapat mengancam nyawa dari penderita tersebut atau pasien tersebut. Ini tujuan dari pertolongan pertama itu yang pertama, kita dapat menyelamatkan jiwa penderita agar tidak meninggal di tempat. Ya, yang tadi Ibu bilang, jadi pertolongan pertama ini tidak dilakukan oleh sembarangan orang. Nah, orang-orang yang dapat membantu pertolongan pertama itu orang yang sudah terlatih dalam bidang pertolongan pertama. Kemudian yang kedua, mencegah cacat, misalkan luka yang membekas, agar kalian itu bisa tahu bagaimana cara bertindak agar orang tersebut yang kita tolong tidak mendapatkan cacat permanen di tubuhnya. Jadi orang rumah sakit juga lebih mudah untuk mengenali bagaimana keadaan si pasien. Yang ketiga, dapat memberikan rasa nyaman dan mempercepat penyembuhan. Oh, ini ternyata lukanya ringan atau berat atau seperti apa, kita kan sudah memberikan petunjuk terlebih dahulu nih kepada pasien tersebut. Lah, dari pihak rumah sakit ini dapat melakukan pertolongan yang lebih cepat. Tapi kita juga harus perlu diingat, selain kita memperdulikan pasien tersebut, kita juga harus memperdulikan diri kita sendiri. Jadi kewajiban kita sebagai penolong yang pertama adalah jangan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi kita harus benar-benar ada di posisi gimana kita benar-benar bisa atau sanggup untuk melakukan pertolongan pertama tersebut. Yang kedua, meminta bantuan kepada orang yang lebih ahli. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa melakukan pertolongan tersebut, kalian lebih baik untuk melakukan meminta tolong kepada orang yang lebih ahli atau bisa langsung menelpon ke rumah sakit terdekat. Kemudian yang ketiga, memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan keadaan korban. Jadi kalau misalkan ada orang yang patah tulang, kalian tidak bisa melakukan pertolongan pertama seperti pembersihan luka berdarah, seperti itu tidak. Jadi pertolongan orang yang patah tulang dengan orang yang memiliki luka atau cedera itu beda.
Nah, anak-anak, seperti yang Ibu bilang tadi, kewajiban kita sebagai seorang penolong salah satunya adalah tidak membahayakan diri sendiri. Jadi, sebagai pelaku dari pertolongan pertama, kita harus memikirkan tentang keselamatan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menolong pasien tersebut. Jadi, kita membutuhkan alat perlindungan diri atau APD. Ya, ada yang tahu tidak apa sih itu alat perlindungan diri? Nah, jadi alat perlindungan diri atau APD itu merupakan alat yang digunakan agar kita tidak tertular penyakit dari orang yang kita tolong. Jadi, alat-alat perlindungan diri ini ada beberapa macam ya, masker, kemudian sarung tangan, tapi sarung tangannya ini bukan sarung tangan sepeda, tapi sarung tangan yang untuk kesehatan atau bisa disebut dengan sarung tangan latex. Nah, selain APD yang kalian gunakan, kalian juga bisa membawa peralatan kotak P3K seperti kapas steril, pembalut gulung atau perban, pembalut perekat atau plester, kemudian ada gunting pembalut, ada kapas, ada selimut, atau bahkan ada betadine atau obat-obat yang bisa dibawa dan diberikan kepada pasien. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Jadi, setelah atau sebelum kalian melakukan pertolongan pertama, pastikan tangan kalian atau peralatan yang kalian buat untuk melakukan pertolongan pertama itu steril. Kalian juga harus tahu bahwa darah atau semua cairan yang ada di dalam tubuh pasien itu juga dapat menularkan penyakit seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi dasar tubuh manusia. Jadi perlu diketahui bahwasanya tubuh manusia itu dilindungi oleh kulit dan juga diperkuat oleh rangka. Nah, bagian dari tubuh manusia sendiri itu digolongkan menjadi 3, yaitu bagian kepala, bagian leher, dan juga bagian batang tubuh. Lah, kepala sendiri itu terdiri atas tengkorak, wajah, dan juga rahang bawah. Sedangkan untuk batang tubuh terdiri atas dada, perut, punggung, dan juga panggul. Sedangkan untuk pembagian anggota gerak tubuh manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Lah, anggota gerak atas tersebut terdiri atas sendi bahu, lengan bagian atas, siku, lengan bagian bawah, pergelangan tangan, dan juga tangan. Nah, anggota gerak bawah sendiri itu terdiri atas sendi panggul, kemudian paha, kemudian lutut, tungkai bawah, kemudian ada pergelangan kaki dan juga kaki. Selanjutnya, manusia juga memiliki panca indera yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Lah, panca indera sendiri ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ada indera penglihatan yang dapat dilakukan oleh mata, indera penciuman yang dapat dilakukan oleh hidung, indera pendengaran yang dapat dilakukan oleh telinga, kemudian ada indera pengecap yang dilakukan oleh lidah, kemudian ada indera peraba atau perasa yang bisa dilakukan oleh kulit. Yang ketiga, kita akan membahas tentang luka. Nah, luka sendiri ini bisa disebut sebagai rusaknya kulit kita. Nah, luka bisa dibagi menjadi 2, luka yang berdarah dan juga luka yang tidak berdarah. Nah, luka yang berdarah ini seperti contohnya kalau kita bermain pisau atau kita terjatuh, kemudian kita mengeluarkan darah. Nah, itu disebut sebagai luka berdarah. Kemudian untuk luka yang tidak berdarah itu seperti kita terbentur sesuatu benda yang tumpul dan keras, kemudian ada bercak biru. Nah, itu disebut sebagai luka tidak berdarah. Kemudian Bu, kalau misalkan kita mengalami luka yang berdarah, apa sih yang harus kita lakukan? Lah, apabila kalian mempunyai luka yang berdarah, yang harus kalian lakukan adalah membersihkannya terlebih dahulu. Lebih baik dengan menggunakan antiseptik untuk membersihkannya agar kuman-kuman yang di sekitarnya itu mati. Kemudian setelah di antiseptik, kalian bisa membalut luka tersebut. Nah, fungsi dari membalut luka itu adalah yang pertama, untuk membantu menghentikan pendarahan. Yang kedua, untuk mencegah kuman masuk ke dalam luka. Nah, kan tadi udah dibersihkan tuh dengan antiseptik, kemudian ditutup agar kuman-kumannya juga tidak masuk, sehingga lebih cepat untuk memperbaiki kulit yang terluka. Dan apa aja sih Bu yang bisa digunakan untuk menutup luka kita yang berdarah? Lah, ada beberapa nih. Yang pertama, ada kasa steril. Yang kedua ada plester, dan juga ada penutup buatan sendiri. Lah, penutup buatan sendiri ini biasanya bisa digunakan seperti kain seperti itu.
Nah, kemudian kita akan membahas tentang pembalut luka. Nah, pembalut luka sendiri ini berbeda dengan penutup luka. Nah, untuk pembalut luka ini digunakan ketika kita sudah menutup luka tersebut dengan penutup luka, kita menggunakan pembalut luka agar si penutup luka tadi tidak jatuh seperti itu. Nah, ada juga beberapa fungsi dari pembalut luka ini. Yang pertama adalah untuk menekan agar pendarahannya itu tidak keluar terus. Jadi biar pendarahannya yang ada di luka itu berhenti. Kemudian yang kedua, untuk menahan penutup luka pada tempatnya, jadi biar penutup lukanya itu tidak geser-geser atau tidak terjatuh. Kemudian yang ketiga, menjadikan penopang bagian tubuh yang cedera. Nah, kemudian nih ada beberapa contoh dari pembalut luka. Yang pertama ada pembalut gulung, yang kedua ada pembalut segitiga, dan yang ketiga ada pembalut rekat. Nah, yang keempat, kita akan bicarakan tentang patah tulang. Nah, patah tulang sendiri ini bisa disebut sebagai terputusnya jaringan tulang dari tubuh manusia. Nah, ada beberapa gejala yang dapat ditimbulkan apabila ada orang yang mengalami patah tulang. Yang pertama, bagian yang patah terlihat berbeda atau berubah. Nah, yang awalnya lurus bisa jadi bengkok atau bisa jadi terputus seperti itu. Kemudian yang kedua, ada sering ditemukan dalam keadaan yang tidak wajar. Penderita biasanya kesakitan. Biasanya area yang patah tulang itu bakal terasa sangat sakit. Yang ketiga, ada bagian yang patah sulit digerakkan. Nah, misalkan ada jari yang patah tulangnya. Nah, itu kalau misalkan digerakkan itu pasti sangat susah. Kemudian yang keempat, adanya memar atau kadang disertai dengan ujung tulang yang keluar. Nah, kadang itu ada patah tulang itu yang udah bisa sampai merobek bagian kulit, jadi tulangnya itu bisa sampai keluar kulit seperti itu. Kemudian ada beberapa jenis dari patah tulang. Yang pertama ada patah tulang terbuka, dan yang kedua ada patah tulang tertutup. Lah, patah tulang yang terbuka ini dimana patah tulang tersebut bisa merusak kulit, dan juga tulang yang patah tersebut bisa keluar dari kulit atau dari tubuh manusia. Dan yang kedua ada patah tulang yang tertutup, yaitu dimana patah tulangnya ini terjadi di dalam tubuh manusia, dan dia itu tidak mengakibatkan luka yang ada di kulit manusia, di kulit luar seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pertolongan pertama pada pasien yang memiliki gejala patah tulang. Yang pertama, jangan mencoba untuk memindahkan dan menggerakkan penderita, terutama di daerah yang patah, bisa berakibat fatal. Yang kedua, segera panggil orang yang lebih dewasa, atau kalian bisa menghubungi PMI, ambulans, atau fasilitas kesehatan lainnya. Dan yang ketiga, jangan menggerakkan penderita yang dicurigai patah tulang. Jadi kalau misalkan kalian menemukan gejala patah tulang nih, kalian lebih baik menelpon atau memberitahu orang yang lebih ahli atau yang lebih berpengalaman, seperti itu ya. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, setelah ini Ibu akan memperlihatkan kalian contoh video dari langkah-langkah pertolongan pertama. Silakan disimak baik-baik ya.
Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau sudah, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk melakukan langkah-langkah pertolongan pertama yang sudah kalian lihat tadi dari video yang Ibu berikan. Kemudian untuk minggu depan silahkan dipraktekkan bersama kelompoknya ya. Nah, baik, kalau begitu apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan akhiri pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.